Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang seorang pemilik pabrik kerupuk kulit yang nekat mencari kekayaan lewat jalan pesugihan di Gunung Kawi. Ia rela menumbalkan nyawa gadis-gadis polos demi kesuksesan, namun keserakahan justru mengantarnya pada kematian yang mengenaskan. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, berdirilah sebuah pabrik kerupuk kulit yang tampak sederhana dari luar, namun menyimpan banyak cerita di dalamnya. Pabrik itu milik Pak Surya, seorang pria parubaya dengan wajah keras, kumis tipis, dan tatapan yang selalu penuh perhitungan. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang pekerja keras, tapi juga pelit dan ambisius. Sejak muda ia bermimpi punya usaha besar, namun kenyataan tak semanis itu. Pabriknya hampir bangkrut. Setiap hari ia hanya bisa menatap tumpukan karung berisi kerupuk kulit yang tidak laku dijual. Hutang menumpuk, para pemasok mulai menagih dengan nada ancaman, sementara para karyawan mulai resah karena gaji sering telat dibayar. Pak Surya semakin tertekan. Di tengah keputusasaan-nya, ia teringat obrolan lama dengan seorang teman semasa muda. Teman itu pernah berbisik tentang Gunung Kawi, sebuah tempat keramat yang terkenal dengan pesugihan, jalan pintas untuk meraih kekayaan. Awalnya Pak Surya menertawakan ide itu, tapi semakin lama, kata-kata itu terasa menggoda. Ia mulai mencari informasi, bertanya diam-diam kepada orang-orang tua di kampung. Banyak yang hanya menjawab dengan tatapan tajam atau kepala yang menggeleng cepat, seolah takut menyebut nama gunung itu. Suatu malam, saat duduk sendirian di teras rumah, Pak Surya termenung lama. Suara jangkrik bersahut-sahutan, dan angin malam terasa menusuk tulang. Di kepalanya, bayangan tumpukan uang dan kesuksesan terlintas, bercampur dengan rasa putus asa. Kalau ada jalan, aku akan ambil, gumamnya lirih. Keputusan itu pun diambil. Ia akan pergi ke Gunung Kawi. Ia akan mencari jalan untuk membuat pabriknya kembali berjaya, tak peduli apa risikonya. Malam itu juga, ia mulai menyiapkan perjalanan, menukar uang untuk membeli sesajen, mencari dukun yang bisa membantunya. Dalam hati kecilnya, ada rasa takut yang mencoba berteriak, tapi ambisinya jauh lebih keras. Pagi menjelang, langit terlihat mendung. Bagi Pak Surya, hari itu bukan awal kehancuran, melainkan awal sebuah harapan. Namun ia tak tahu, jalan yang akan ditempuhnya berlumur darah. Malam itu, jalan menuju Gunung Kawi terasa sunyi. Lampu jalan hanya sesekali menyala, dan kabut tipis mulai turun dari lereng gunung. Pak Surya mengendarai mobil pickup tuanya dengan hati-hati, bak belakang dipenuhi sesajen, bunga 7 rupa, ayam cemani, kemenyan, dan kendi berisi air. Hatinya berdegup kencang, tapi tekadnya bulat. Ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan, tempat pertemuannya dengan seorang pria tua bernama Ki Sastro, dukun yang kabarnya bisa mengantar orang bertemu makhluk penunggu Gunung Kawi. Ki Sastro berkulit keriput, sorot matanya tajam namun terasa asing. Tanpa banyak bicara, ia naik ke mobil Pak Surya, membawa sebuah tas kain berisi dupa dan benda-benda ritual. "Sampean sudah yakin?" tanya Ki Sastro. Suaranya berat. Pak Surya menelan ludah. "Saya harus selamatkan pabrik saya, Ki. Kalau ini satu-satunya cara, saya siap." Ki Sastro hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, jangan pernah mundur." Sekali terikat, tidak ada jalan kembali. Mobil kembali melaju menembus kabut yang semakin tebal. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan tampak seperti sosok raksasa yang mengawasi. Semakin mendekat ke puncak, udara terasa dingin dan berat. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang tak bisa dilalui mobil. Pak Surya dan Ki Sastro turun, menenteng sesajen, lalu berjalan kaki. Hanya suara serangga malam dan langkah kaki yang terdengar. Samar-samar, suara gamelan terdengar dari kejauhan, meski tidak ada orang lain di sekitar mereka. Aroma kemenyan mulai memenuhi udara, membuat kepala Pak Surya sedikit pusing. Mereka tiba di sebuah pelataran batu tua dengan patung-patung kuno berlumut. Ki Sastro mulai menata sesajen sambil melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suasana terasa menekan, seakan udara berhenti bergerak. Tiba-tiba, Pak Surya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di antara kabut, samar-samar terlihat bayangan besar berwarna hitam pekat. Mata makhluk itu merah menyala. Suara gamelan makin keras, seakan datang dari segala arah. Pak Surya menunduk, lututnya gemetar. "Dia sudah datang," bisik Ki Sastro. Pak Surya menggenggam tangannya erat. Dalam hati ia berbisik, "Demi kesuksesan, aku siap." Bayangan hitam itu semakin jelas. Tingginya seperti pohon besar,
Tubuhnya diselimuti kabut pekat, dan wajahnya sulit dilihat, hanya mata merah yang menatap tajam. Udara di sekitar pelataran mendadak dingin menggigit, membuat Pak Surya bergidik. Ki Sastro berlutut sambil menundukkan kepala, memberi isyarat agar Pak Surya melakukan hal yang sama. Nyuwun pangapunten. Gusti penguasa Gunung Kawi, Ki Sastro berucap dengan suara bergetar. Kami datang membawa persembahan. Pak Surya mengikuti gerakan Ki Sastro, menunduk serendah mungkin. Tangan gemetarnya meletakkan ayam cemani hidup-hidup di atas batu persembahan. Bau darah bercampur kemenyan menusuk hidung ketika Ki Sastro dengan cepat menggorok leher ayam itu, membiarkan darahnya menetes ke tanah. Suara berat, seperti gema dari dalam bumi, terdengar memenuhi tempat itu. Engkau yang datang dengan ambisi besar. Apa yang kau minta dariku? Pak Surya menelan ludah, suaranya bergetar. Saya ingin kekayaan. Saya ingin pabrik saya maju. Saya ingin semua orang mengenal nama saya. Bayangan besar itu bergerak sedikit, seperti tersenyum samar. Harga yang harus kau bayar, bukan kecil. Pak Surya menghela napas berat. Saya siap, apapun syaratnya. Suara itu tertawa pelan, membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap 1 tahun, kau harus membawa seorang perawan. Gadis muda yang murni, sebagai tumbal untukku. Jika kau gagal, hidupmu yang akan kuambil. Dada Pak Surya berdegup kencang. Sekilas ada rasa ngeri, tapi bayangan kekayaan menutupi ketakutannya. Ia mengangguk mantap. Saya setuju. Bayangan hitam itu mendekat. Udara di sekeliling semakin dingin, lalu sesuatu menyentuh kening Pak Surya. Rasanya seperti es yang membakar. Mulai malam ini, usahamu akan tumbuh. Kerupukmu akan laris. Tapi ingat, sekali kau mengingkari, penderitaan akan jadi temanmu. Sekejap, bayangan itu lenyap, gamelan pun terhenti. Hanya ada suara jangkrik kembali terdengar. Pak Surya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ki Sastro tersenyum tipis. Selamat, Pak. Perjanjian sudah sah. Malam itu, Pak Surya turun gunung dengan hati berdebar. Ia tak tahu, langkahnya baru saja menapaki jalan gelap tanpa kembali. Setahun berlalu sejak malam di Gunung Kawi. Pabrik kerupuk kulit milik Pak Surya kini berubah drastis. Gudang yang dulu berdebu kini penuh dengan mesin-mesin baru. Truk pengangkut keluar masuk setiap hari, mengirim kerupuk ke berbagai kota. Namanya mulai dikenal di kalangan pedagang besar. Orang-orang memuji kerja kerasnya, tanpa tahu rahasia kelam di balik kesuksesan itu. Namun, malam ini adalah waktunya menepati janji. Pak Surya duduk di ruang kerjanya, memandangi daftar nama karyawan. Matanya berhenti pada satu nama, Siti, gadis lugu berusia 18 tahun yang baru beberapa bulan bekerja. Wajahnya manis, tutur katanya sopan. Pak Surya menatap lama, lalu menghela napas berat. Maaf, nak, demi semua ini, gumamnya lirih. Ia memanggil Siti ke kantornya. Siti, kerja kamu bagus. Saya mau kasih bonus. Besok malam ikut saya, ya. Ada acara perusahaan di luar kota, katanya sambil tersenyum ramah. Wajah Siti berbinar, ia mengangguk cepat. Matur nuwun, Pak. Saya belum pernah jalan-jalan ke luar kota. Pak Surya hanya mengangguk, menahan rasa bersalah yang menggerogoti dadanya. Malam berikutnya, mobil Pak Surya kembali melaju ke arah Gunung Kawi. Siti duduk di sampingnya, mengenakan baju sederhana, tampak polos dan tak curiga. Setibanya di kaki gunung, Ki Sastro sudah menunggu. Wajah Siti mulai menunjukkan rasa takut ketika mereka melewati jalan setapak gelap, tapi Pak Surya menenangkan dengan alasan bahwa ini tradisi perusahaan. Di pelataran batu yang sama, ritual dimulai. Ki Sastro membacakan mantra, asap kemenyan memenuhi udara. Siti menangis dan memohon penjelasan, tapi Pak Surya tak berani menatapnya. Bayangan hitam itu muncul lagi, mata merahnya berkilat puas. Bagus, suara berat itu berbisik. Kau memenuhi janji. Seketika tubuh Siti terangkat di udara, jeritannya menggema di tengah malam, lalu hening. Saat kabut mereda, tubuhnya sudah tak bernyawa, terbaring dengan wajah pucat dan mata kosong. Pak Surya berlutut, gemetar, namun makhluk itu hanya tertawa. Bisnismu akan semakin besar. Ingat, 1 tahun lagi, bawa aku yang berikutnya. Pak Surya pulang dengan hati yang diliputi ketakutan, tapi keesokan harinya, pesanan kerupuk melonjak tajam.
Kesuksesan mulai menutupi rasa bersalahnya. 1 tahun berlalu lagi. Bisnis kerupuk kulit Pak Surya semakin tak terbendung. Pabriknya kini memiliki puluhan karyawan baru, gudang bertingkat, dan mesin modern. Di kampung, ia dipandang sebagai pengusaha sukses yang dermawan. Tak ada yang tahu, setiap malam ia dihantui jeritan Siti. Pak Surya sering terbangun tengah malam, mendengar suara isakan gadis itu dari sudut kamarnya. Kadang ia melihat bayangan putih berdiri di dekat pintu, dengan mata kosong menatapnya. Namun setiap kali rasa takut datang, ia menghibur diri, ini harga kesuksesan. Semua pengusaha juga berkorban. Kini saatnya memenuhi janji kedua. Pak Surya mengamati karyawan barunya, seorang gadis desa bernama Rina, 19 tahun, cantik dan pendiam. Ia merantau untuk membantu ekonomi keluarganya. Dalam benak Pak Surya, nama Rina menjadi pilihan. Hari itu, ia memanggil Rina ke kantornya. Kerja kamu rajin sekali. Saya mau kasih bonus. Nanti malam ikut saya ke acara perusahaan, ya. Kamu pantas dapat penghargaan, katanya. Rina tersenyum malu dan mengangguk. Ia tidak pernah menyangka bosnya yang terkenal galak bisa sebaik itu. Malamnya, mereka kembali menempuh jalan berliku menuju Gunung Kawi. Rina mulai cemas ketika melihat Ki Sastro menunggu di tengah hutan. Pak, acara perusahaan kok di sini? Tanyanya gugup. Pak Surya hanya tersenyum, meski hatinya berdegup kencang. Tenang saja, semua aman. Di pelataran batu, ritual kembali dilakukan. Asap kemenyan membumbung tinggi, mantra Ki Sastro terdengar lirih namun tegas. Rina menangis dan memohon pulang, tapi suara berat dari kabut kembali terdengar. Bagus, kau menepati janji lagi. Rina menjerit ketika tubuhnya terangkat, lalu hening. Saat kabut menghilang, tubuhnya tergeletak kaku dengan wajah pucat pasi. Pak Surya tertegun, tangannya gemetar. Makhluk itu tertawa kecil. Bisnismu akan melebihi mimpimu. 1 tahun lagi, aku menunggu tumbal berikutnya. Setelah ritual itu, kerupuk Pak Surya menjadi fenomena. Orang rela antre membeli, dan pesanan datang dari luar kota bahkan luar pulau. Namun mimpi buruk semakin sering menghantuinya. Ia melihat Siti dan Rina berdiri di sudut gudang, menatapnya dengan mata kosong. Tahun ketiga tiba, dan pabrik Pak Surya telah menjelma menjadi kerajaan bisnis. Ia memiliki armada distribusi, kontrak besar dengan supermarket, dan rekeningnya penuh uang. Namun kebahagiaan itu diselimuti kecemasan. Waktunya memenuhi janji ketiga. Mencari korban kali ini tidak mudah. Banyak karyawan sudah menikah atau memiliki pasangan. Pak Surya harus memastikan syarat utama, gadis perawan. Di tengah kebingungannya, muncullah nama Dewi, seorang karyawan baru. Cantik, sopan, dan mengaku belum pernah menikah. Ia tampak lugu, seolah sempurna untuk memenuhi syarat. Pak Surya mengajaknya bicara di kantornya. Dewi, kerja kamu bagus. Saya mau ajak kamu ikut acara perusahaan. Ada bonus juga buat kamu. Dewi tersenyum malu. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali bisa ikut. Ia menerima ajakan itu tanpa curiga sedikit pun. Malam itu, mobil Pak Surya kembali menembus kabut menuju Gunung Kawi. Dewi tampak gugup saat melihat hutan gelap, tapi ia percaya pada bosnya. Setibanya di pelataran batu, Ki Sastro sudah menunggu dengan tatapan serius. Sampean yakin gadis ini memenuhi syarat? Bisiknya tajam. Pak Surya mengangguk mantap. Dia bilang belum menikah. Ki Sastro hanya menatap tajam namun tak berkata lagi. Ritual dimulai. Asap kemenyan tebal membungkus pelataran. Gamelan terdengar lirih, namun malam itu ada yang berbeda. Iramanya terdengar kacau, seperti suara sumbang. Dewi mulai menangis, ketakutan. Bayangan hitam muncul, namun kali ini wajahnya terlihat jelas, menyeramkan, dengan mata merah menyala penuh amarah. Tidak murni. Suara berat itu bergemuruh, membuat tanah bergetar. Pak Surya terkejut. Ah, apa maksudmu? Dia bilang belum. Bohong, makhluk itu mengaum. Dia pernah menikah. Kau mencoba menipuku. Api dupa padam tiba-tiba. Udara berubah dingin menusuk. Dewi berteriak, tubuhnya terhempas ke tanah namun tetap hidup. Pak Surya panik, mundur dengan wajah pucat. Makhluk itu mendekat, kabut pekat menyelimuti tubuhnya, janji telah dilanggar. Sekarang, giliranmu.
Pak Surya menjerit ketakutan saat bayangan besar itu meraih tubuhnya. Ki Sastro hanya bisa menunduk, wajahnya pucat pasi. Ritual berakhir dalam kekacauan. Malam itu, Gunung Kawi bergema oleh suara tawa mengerikan. Sejak malam ritual yang gagal itu, hidup Pak Surya berubah drastis. Tubuhnya mulai sakit-sakitan tanpa sebab jelas. Dokter tak menemukan penyakitnya, namun tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, dan napasnya berat seperti orang yang selalu ketakutan. Bau kemenyan samar-samar sering tercium di rumahnya meski ia tak pernah menyalakan dupa. Malam-malamnya penuh mimpi buruk. Sosok Siti dan Rina muncul dengan mata kosong, memandangnya tanpa ekspresi, sementara Dewi menangis di sudut kamar. Suara gamelan yang dulu lirik ini terdengar kacau, seperti dimainkan oleh puluhan tangan tak terlihat. Tawa berat makhluk pesugihan terus menggema di telinganya, membuat Pak Surya terbangun dengan peluh dingin setiap malam. Ia mencoba segala cara untuk menghindari kutukan itu, mendatangi tabib, dukun, bahkan paranormal terkenal. Namun tak ada yang berani membantunya. Seorang dukun tua hanya berpesan singkat dengan suara bergetar, "Perjanjian Gunung Kawi tak bisa kau putuskan. Kau sudah menjadi miliknya." Bisnis yang dulu jaya mulai runtuh. Pesanan kerupuk menurun drastis, mesin-mesin pabrik sering rusak tanpa sebab, dan banyak karyawan berhenti bekerja karena merasa ada gangguan di pabrik. Beberapa mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang di dekat gudang, atau mendengar suara tangisan di malam hari. Pak Surya semakin mengurung diri. Ia jarang keluar rumah, hanya duduk di kursi goyang sambil memeluk lutut. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan setiap orang yang melihatnya merasa merinding. Hingga suatu pagi, warga digegerkan oleh kabar kematiannya. Tubuh Pak Surya ditemukan tergeletak di ruang tamu. Matanya melotot lebar seakan melihat sesuatu yang menakutkan, lidahnya terjulur, dan di dadanya ada 3 bekas cakaran panjang seperti dicakar binatang buas. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada suara keributan sebelumnya. Rumahnya segera ditutup rapat, dan pabriknya berhenti beroperasi. Sejak itu, warga setempat percaya arwah Pak Surya tidak tenang, masih terikat pada perjanjian kelamnya dengan penghuni Gunung Kawi. Pada malam-malam tertentu, orang-orang mengaku mendengar suara gamelan samar dari arah pabrik yang kosong. Hikmah dari kisah ini adalah, keserakahan dan ambisi buta hanya akan membawa manusia pada kehancuran. Kekayaan yang diperoleh dari jalan pintas dan perjanjian gelap tidak pernah sepadan dengan harga yang harus dibayar. Lebih baik hidup sederhana dengan kerja keras dan hati bersih, daripada kaya raya tapi kehilangan jiwa selamanya. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.